Kalau kita ngomongin inovasi atau innovation, banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana sih caranya memulai inovasi di perusahaan atau di organisasi kita? Halo guys, ketemu lagi dengan saya dari Investasi di channel Disruption, Dennis Insight on Strategy, Startup, Technology, and Innovation. Kalau kita ngomongin inovasi atau innovation, banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana sih caranya memulai inovasi di perusahaan atau di organisasi kita? Mungkin jawaban yang paling sederhana yang bisa saya berikan adalah mulai dulu dengan mindset atau pola pikir. Karena pola pikir inilah yang menjadi penentu dan juga membuat kita mampu untuk melakukan inovasi. Kalau kita mulai dengan mindset atau pola pikir yang yes can do, dan kita punya keberanian untuk melakukan suatu perubahan dalam organisasi kita, saya yakin kita tinggal menambahkan metodologi yang tepat untuk bisa mewujudkan inovasi itu. Tapi, balik lagi, mulai dulu dengan mindset yang tepat. Nah, kalau mindsetnya kurang mendukung, belum apa-apa kita sudah merasa, ya kita mah dari dulu sampai sekarang melakukan ya bisnis seperti ini aja, proses ya seperti itu saja, sistem yang ada saja, ataupun juga ya customer kita ya itu-itu saja. Nah, awal mula mindset seperti inilah yang akhirnya membatasi kita atau bahkan memblok bagaimana kita akan melakukan inovasi. Itu dulu yang harus dirubah. Jangan sampai kita tertahan dan tertawan dengan mindset kita sehingga kita tidak bisa berinovasi. Jadi, mulailah dulu dengan mindset yang tepat. Nah, kemudian bagaimana caranya melakukan inovasi yang tepat? Kita bisa menggunakan metodologi yang tepat. Berbagai macam metodologi bisa kita baca dari berbagai macam referensi. Kalau boleh saya summary-kan, ada 5 hal di dalam melakukan inovasi dan bagaimana cara metodologinya. Inilah yang saya sebut sebagai 5X in innovation. X yang pertama adalah explore. Ya, untuk bisa memulai inovasi, kita harus bisa mengeksplorasi dari mana sajakah sumber-sumber pertumbuhan bisnis perusahaan atau pertumbuhan organisasi kita. Di sini, kita bisa coba cari di berbagai macam sisi lini bisnis kita, ataupun kita juga bisa cari potensi-potensi yang mungkin tidak di dalam industri kita, bisa jadi ada di industri lain atau industri yang sedang berkembang. Disinilah kita harus benar-benar eksplorasi seluas mungkin dan juga sebanyak mungkin. X yang kedua adalah exploit. Setelah tadi kita mengeksplor sumber-sumber potensi bisnis dari perusahaan atau organisasi, kemudian kita coba exploit mana sajakah sumber potensi yang bisa kita gali lebih dalam lagi akan permasalahannya, atau ada hal-hal yang bisa kita tingkatkan seperti sistem, proses bisnis, pangsa pasar, ataupun juga customer, atau sumber daya yang bisa kita eksploitasi lebih dalam lagi. Dan untuk itulah kita harus benar-benar menggali dan mendalami. Itulah inti dari eksploitasi. X yang ketiga adalah eksperimen. Setelah tadi kita menemukan dan mengeksploitasi sumber pertumbuhan bisnis, berikutnya adalah kita coba buatkan prototype atau ide yang kita wujudkan dalam bentuk prototype, dan kita berikan untuk kita uji cobakan apakah itu dapat mengatasi permasalahan
yang kita lihat ketika menggali permasalahan dan juga menggali sumber potensi bisnis sebelumnya. Dan kalaupun gagal, ya nggak masalah, ini namanya juga eksperimen. Dan kalau berhasil, jangan hanya berhenti di situ saja. Kira-kira apa yang bisa kita tingkatkan lebih lagi agar proses untuk menumbuhkan inovasi dan pertumbuhan bisnis kita semakin besar dan juga semakin baik dalam success rate-nya. Karena itu, kita juga harus bereksperimen. Nah, X yang keempat adalah experience. Setelah kita banyak melakukan eksperimen atau uji coba terhadap solusi-solusi yang bisa kita tawarkan, pasti ada yang berhasil, tapi juga ada yang gagal. Semua hasil dari eksperimen itu haruslah bisa kita dokumentasikan dengan baik. Karena kenapa? Pengalaman itu sangat berarti. Kalau kita menghadapi suatu tantangan yang baru, kita bisa mengingat lagi pengalaman kita yang sudah didokumentasikan dengan baik. Oh, kira-kira ada nggak hal yang bisa saya gunakan kembali atau yang saya harus lakukan dengan sesuatu yang baru? Karena itu jangan lupakan apa yang sudah kita lakukan dan dokumentasikanlah dengan baik. Itulah yang kita sebut dengan experience. X yang kelima, ini penting banget nih, yaitu adalah execution. Karena inovasi tanpa eksekusi pada hakikatnya adalah mati. Ya, percuma saja kita sudah punya prototipe atau solusi yang mau kita tawarkan untuk target pengguna dan kita nilai itu bisa memberikan dampak yang bagus. Namun, sayangnya nggak bisa kita eksekusi. Karena itulah kenapa di dalam perusahaan kita harus punya sistem eksekusi yang baik. Sehingga ini bisa bersinergi dengan fungsi-fungsi di dalam organisasi kita. Seperti fungsi finance, marketing, HR, operation, dan yang lainnya. Dan juga nantinya ketika kita luncurkan, inovasi ini bisa bersinergi dengan produk-produk kita yang lain ataupun jasa-jasa yang sudah kita tawarkan kepada target pengguna. Sehingga ini bisa menjadi satu portofolio dari bisnis atau inovasi yang baik. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk target penggunanya. Karena itulah penting sekali nih untuk bisa eksekusi kita, untuk eksekusi inovasi di dalam perusahaan kita. Jadi, untuk memulai inovasi, pertama, mulailah dulu dengan mindset yang tepat. Kedua, kita bisa menggunakan metodologi. Ingat saja, 5X. Ya. Yang pertama adalah explore, yang kedua adalah exploit, yang ketiga adalah eksperimen, yang keempat adalah experience, yang kelima adalah execution. Oke? Sampai jumpa lagi di dalam topik berikutnya.